Halo Sobat STPI, kali ini kita mampir yuk ke Pulau Kangean. Ada yang tahu nggak pulau tersebut? Jadi, Pulau Kangean ini merupakan bagian dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur yang ada di Pulau Madura. Ibu kota Pulau Kangean adalah Kecamatan Arjasa yang terdapat Puskesmas Arjasa. Puskesmas tersebut menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Pulau Kangean. Nah, kali ini kita lihat yuk gimana sih program psikososial bagi orang dengan TBC yang ada di wilayah kerja Puskesmas Arjasa. Namun sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa sih itu pendampingan psikososial bagi orang dengan TBC? Orang dengan TBC sering kali mengalami tantangan kesehatan mental yang berasal dari stigma, rasa sakit dari efek samping pengobatan, komplikasi medis, berkurang atau hilangnya pendapatan, serta diskriminasi sosial. Nah, bahkan tantangan tersebut juga bisa berdampak pada enggaknya pasien TBC yang melakukan pengobatan atau bahkan bisa putus berobat. Nah, beberapa hal tersebut membuat kita, termasuk kader dan juga tenaga kesehatan, perlu melakukan dampingan psikososial agar pengobatan TBC ini bisa terselesaikan dan tidak ada yang putus berobat. Kayaknya dengan adanya program baru ini di pelayanan TB, nanti pasien akan lebih diyakinkan terhadap penerimaan terhadap penyakit dan perjalanan pengobatannya begitu. Pasiennya merasa kalau saya ke rumahnya itu kadang ketakutan, Mbak. Nggak mau dikunjungi, takutnya tetangga tahu saya punya penyakit ini, padahal sebenarnya penyakit ini bukan penyakit aib, penyakit yang masih bisa disembuhkan melalui program pemerintah 6 bulan pengobatan. Pak, sudah berapa lama pengobatan, Pak? Sudah 1 bulan pas sekarang. Oke, 1 bulan. Ada efek samping obatnya nggak, Pak? Ada. Apa tuh, Pak? Pertama agak-agak pusing, yang kedua gatal semua, yang ketiga biasa, yang keempat saya hampir tidak bisa bangun. Yang keempat berapa ya, setengah bulan lah pokoknya efeknya. Sekarang ya enak lah, alhamdulillah. Saya soalnya TB kelenjar, bukan TB paru. Jadi ada satu pasien yang tidak mau pengobatan. Jadi pasien ini sebenarnya ada keterbatasan. Dia orangnya bisu, sehingga saya sebagai kader merasa agak kesulitan untuk berkomunikasi. Sedangkan keluarga itu sendiri, keluarga pasien itu sendiri, kurang begitu merespon lah terkait TB ini. Jadi bahkan kemarin itu, waktu pasien pengobatan 1 minggu yang seharusnya minggu depannya itu ngambil obat, ternyata itu tidak. Jadi saya kunjungi dengan Ibu Nur Hasana sebagai pemegang program. Setelahnya sampai ke rumah pasien tersebut, pasien ini sudah tidak mau lagi berobat. Saya berusaha untuk merayu, bahkan komunikasi langsung sama keluarganya, sekalipun keluarganya pasien ini tidak ada respon yang baik lah. Jadi saya tetap berupaya. Akhirnya pasien ini mau untuk minum obat lagi. Setelah itu dikasih obat untuk 1 minggu. Setelah 4 hari saya kunjungi lagi. Ternyata pasien ini tidak mau minum obat lagi, tetap tidak mau minum obat lagi. Ya, sampai saat ini saya masih berupaya untuk membuat pasien ini berobat, tapi masih belum ada hasil. Dan saya juga ikut melibatkan pemerintah desa. Sebenarnya sudah komunikasi ke pemerintah desa, tapi mungkin pemerintah desa sibuk atau apa sehingga belum bisa mendatangi pasien tersebut. Ya, itu saja tantangannya. Mengatasinya dikunjungi lagi, terus ke keluarganya juga diberi keyakinan untuk kan keluarga paling dekat ya ke pasiennya. Jadi itu, tapi pasiennya itu tetap tidak mau diobati. Tapi ini nanti mau dikunjungi lagi, apakah dia mau berobat kembali. Soalnya pasiennya ada keterbelakangan mental. Harapannya program ini bisa berjalan terus dan ada faktor-faktor pendukung kelancaran, jadi bekerja sama dengan kader. Jadi tentunya tidak hanya berangkat dengan tangan kosong begitu, tentunya transport atau gimana begitu. Harapannya untuk kedepannya semoga program ini tetap berjalan, tidak hanya di desa saya, tapi di desa-desa tetangga juga terdampak lagi dengan program ini. Harapan saya dengan adanya pendampingan psikososial ini berjalan lancar dan berkesinambungan.